bangunkan istri untuk salat tahajud. Kalau ibu yang bangun dulu, bangunkan bapak untuk salat tahajud. Mudah-mudahan suami kita, istri kita itu juga di dalam surga nanti. Nyola gae kini ustaz, istri pula kalipu sanoyo. Di sarungo nanti di mudonya mari. Ya basalahan mudonya kecil ramai. Wajahnya yang telah keriput sekarang itu sama dengan wanita berumur 19 tahun kembali. Tingginya 27 meter, kulitnya putih seperti Siti Hawa. Kalau sekarang di dunia ini Pak, kulit kita macam-macam, ya kan? Adonan hitam pakai, adonan punya lance, adonan galete, ya kan? Tapi nanti di surga itu putih bersih semuanya. Jadi hitam-hitam kali yang dinilai sabar saja. Nanti dia putihkan Allah di dalam itu. Tapi kalau masuk neraka, tambahkannya. Kenapa? Karena terbakar bertahun-tahun di dalam. Tapi itulah untungnya orang mukmin. Kalau berat dosanya nanti dia transit dalam neraka. Dan telah habis dosanya itu disaput, dibakar, dia dimasukkan kembali ke dalam surga. Bapak-bapak, ibu-ibu ingin tak transit di neraka? Ingin kita langsung saja ke surga? Maka malam ini kita baca sejarah Nabi kembali. Untuk apa? Untuk kita tiru. Kalau kita meniru Nabi, itu insya Allah masuk surga. Karena yang diajarkan Nabi itu tidak ada yang palsu. Semuanya apa yang diperintahkan Allah. Kalau peraturan-peraturan yang dibikin oleh manusia Pak, itu berlaku ketika dia berpuasa. Kita ingat bangsa kita dijajah oleh Belanda 350 tahun. PBB sekarang apa namanya di zaman Belanda itu? Belasting. Kalau orang pindah, yang disebut pindah dari Binjai ke Medan, itu di zaman Belanda namanya evakuasi bahasa Belanda. Sampai sekarang istilah-istilah hukum juga masih dipakai oleh orang kita, istilah-istilah Belanda. Begitulah bahayanya penjajahan. Yang berapa keturunan kita dijajah itu? 350 tahun. Setelah Belanda itu pergi, tinggal durian Jerusalem. Namanya durian Belanda. Tapi ditukar orang sekarang namanya sirsa. Digantikan oleh Jepang, itu lamanya selama 3,5 tahun. Tapi semua bahan makanan habis. Orang makan tunggu tale, makan sagu jagung, makan sagu anau. Tidak ada beras, karena semuanya dibuang ke lautan. Gula dibuang pula ke lautan. Perempuan, anak-anak, gadis cantik bekerja dengan Jepang, digaji. Tapi ketika pulang, balik ladang. Jadi kalau bangsa terjajah ini Pak, macam-macam bentuk. Indonesia ini kan terjajah. Ada yang bentuk Belanda, ada yang bentuk India, ada yang bentuk Negro, ada yang bentuk Jepang. Kamu bentuk apa? 5 tahun awak dulu nenek kita diperkosa Jepang. Tak tahu apa. Ya kan? Makanya kita ini dinamakan Indo. Bermacam-macam bentuk ini. Coba lihat Pak, orang timur, ya kan? Irian Jaya, lihat beda pula bentuknya dengan kita. Tapi kalau Bapak pergi ke Nederland, pergi ke Jerman, pergi ke Inggris,
Mereka itu sama semua betul. Orang Indonesia enggak. Ada matonya sempoko bulan, ada matonya sipit, ada kabulanci, ada sela, kaum muslimin macam-macam betul. Iya kan? Itulah orang terjajah. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, merdeka kita, ya kan? Itu mulai jadi pemimpin itu Bapak Soekarno. Bagaimana peraturan yang beliau bikin? Pak Soekarno membuat peraturan demokrasi terpimpin. Maka beliau menyusun presiden itu seumur hidup. Tapi di zaman Pak Soekarno, orang yang menantang itu masuk penjara. Contohnya Buya Hamka. Jadi setiap pemerintah itu peraturannya di zaman dia berkuasa. Kemudian Bapak Soekarno itu berakhir demokrasi terpimpinnya karena sudah dipengaruhi oleh PKI. Jangankan presiden seumur hidup, belum selesai beliau presiden sudah jatuh. Tidak dipakai lagi. Naik Pak Soeharto. Apa namanya lagi? Mayoritas tunggal. Ya kan? Setiap pemilu tetap Golkar nanti menangkan. Tak menang apa? Nanti menangkan. Pak RT, Pak RW, disuruh itu mencucuk Golkar itu banyak-banyak. Jadi kalau ada Pak negara Rajon itu di zaman Orde Baru, minta ampun lagi ini. Memicu orang tidak menang, tapi dimenangkan. Nah, kalau reformasi, ya kan? Ada reformasi yang paling aneh, kata kamu letak suara itu karate kardus. Jadi kalau peraturan Allah yang dibawa Nabi tidak seperti itu. Jadi sekian yang saya ceritakan itu jangan ditiru, Pak. Kalau ada apa dari KPU, Bawaslu dan segala macam, jangan ditiru dan salah-salah. Tirulah Nabi. Kita apa saudaraku di tengah Pak Dok. Di dunia kelamaan mengicu, tidak dimakan hukum bisa di dunia. Ya kan? Tapi dia kira nanti kita akan tetap diperhitungkan oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin. Ya, sagadang biji sawi awak berbuat baik diperhitungkan. Sagadang biji sawi awak berbuat buruk diperhitungkan. Akan dituntut jika dibuka pengadilan Allah. Banyak orang yang lupa itu. Tapi kalau yang diajarkan Nabi tidak ada yang salah. Coba kita lihat Pak Nabi ini. Orang Arab di zaman jahiliyah itu tidak mau menyusukan anaknya. Maka diupahkan kepada wanita lain yang punya anak kecil. Kalau nggak punya anak kecil tentu air susunya nggak ada. Termasuk yang korban begini Nabi kita itu. Yang menyusukan bukan Ibu Aminah, tapi Halimah. Bukan itu. Setelah Nabi ini jadi Rasul, diturunkan oleh Allah surat An-Nisa. Maka dalam surat An-Nisa itu tidak boleh orang yang menyusu dengan wanita lain menikahi wanita itu lagi, dan tidak boleh menikah dengan saudara sepersusuannya. Ya kan? Jadi kalau kita bikin juga sekarang, ada anak tetangga
ibunya pergi ke pasar jauh, lama sekali pulang, kita punya bayi pula, kita susukan anak tetangga itu. Menurut Al-Quran surat An-Nisa, anak ibu perempuan yang disusukan itu laki-laki, dia tidak boleh nikah lagi karena anak ibu saudara sepersusuan. Dan ibu yang menyusukan itu juga tidak boleh nikah dengan anak yang disusukannya itu lagi. Kan tidak mungkin itu, terus tidak bisa saja. Ibu ini sangat muda nikahnya. Anak yang disusukannya ini hanya beda umurnya dengan dia 12 tahun. Ketika anak tadi berumur 20 tahun, ibu yang menyusui baru 30 tahun atau 34 tahun. Berapa beda umurnya? Sedangkan Nabi dengan ibu Khadijah 15 tahun. Tapi tidak boleh menikah dengan ibunya itu lagi karena dia menyusu dengan wanita. Kaum muslimin, tapi di zaman Nabi itu beliau jadi bayi itu peraturan itu belum ada karena Al-Quran belum turun. Yang akan saya ceritakan di sini apa? Sudah banyak perempuan yang datang ke rumah Ibu Aminah ini ingin menerima upah menyusukan Nabi, tapi Nabi tidak mau. Kan ibu-ibu yang datang itu air susunya banyak, badannya sehat, tapi Nabi tidak mau menyusu dengan dia. Setelah hari sore datang seorang wanita, mukanya pucat, tubuhnya kurus, anak bayinya digendong menangis saja. Kenapa nangis? Anak tadi tidak puas menyusu dengan ibunya karena air susunya tidak cukup. Nangis saja. Wanita itu kurang sehat. Tapi begitu Nabi melihat wanita tadi, Nabi itu ingin menyusu dengannya. Nabi yang bayi itu, beliau sudah begini, ingin menyusu dengan wanita kurus itu. Kaum muslimin, jadi Nabi ketika bayi itu sudah diilhamkan oleh Allah yang baik dan yang buruk. Kenapa beliau mau menyusu dengan wanita kurus itu? Ternyata Ibu Halimah itu semenjak dalam kandungan sampai dia lahir dipelihara oleh ibu dan ayahnya. Tidak pernah ayah dan ibunya maling dana COVID. Ya pokoknya yang haram lah. Ketika itu kan belum ada COVID. Setelah dia bersuami, tidak pernah suaminya memberikan nafkah dari rezeki yang haram. Itu Ibu Halimah itu. Ketika bayi, ayah dan ibunya memberi makanan dengan makanan yang dibeli dengan uang halal. Ketika dia telah menikah, suaminya tidak pernah memberikan uang haram untuk belanja sehari-hari. Maka wanita yang bernama Halimah itu walaupun kurus, tapi air susunya terdiri dari makanan yang halal. Rabu Nabi berubah sekitar 2 bulan, sebulan lebih. Muhammad yang ini Pak Lagai, nama Muhammadnya, tapi korupsi. Itu masih bayi, sudah tahu halal haram. Sekarang sudah dewasa, hampir mati, masih belum beda antara yang halal dengan yang haram. Itulah Nabi Muhammad yang malam ini kita baca sejarahnya lagi. Tapi karena dia lahir di bulan Rabiul Awal, maka dituliskanlah memperingati kelahiran Nabi. Jadi kalau kelahiran Nabi itu kita peringati terus, kita sudah tahu
kelahiran beliau yang akan diulang-ulang. Apa kuncinya Nabi itu jadi kekasih Allah? Apa kuncinya akhlak Nabi itu dipuji Allah? Itu yang akan kita pelajari. Kemudian jangan lupa berselawat kepada beliau setiap saat. Itu saja. Ibu-ibu dan bapak-bapak, ketika beliau remaja, kurang awak menyapi ujang. Dia di Bukit Tinggi, dia di Bukit, dia di Piaman. Anak remaja itu namanya bujang. Bujang itu dibilang terbagi tiga. Pertama bujang langkisau, kedua bujang parisau, ketiga bujang pagulau. Ada yang keempat yang baik, bujang kasurau. Nak bujang langkisau itu apa Ustaz? Akhlaknya tidak baik kalau dalam bahasa Indonesia. Setiap hari dia mengkonsumsi narkoba, minuman keras, perzinaan. Setelah hamil digugurkan kandungannya. Itu bujang langkisau. Bahasa Minangnya hati tersisi bak palapa, jantung bak jantung pisang karut, talingo kancah dipanggil babana kamu kaki. Jadi akhlaknya buruk dalam bahasa Indonesia. Pekerjaannya setiap hari yang buruk-buruk. Aku langkisau namanya dalam bahasa itu. Yang kedua bujang parisau. Siang malam menyandang gitar. Orang azan dia tidak ke masjid. Orang kamat dia masih berdomino. Orang baca Quran nyoba duayam. Orang tadarus nyoba kuah. Orang salat subuh pagi nyoba tanah yang terjeri. Saya tadi dapat bahan baru pula. Kata orang Medan ini, ya kan? Katanya orang Sumbar itu orang taat-taat. Tapi saya lihat hari Minggu, saya pergi ke Sumatera Barat itu, orang berburu babi, anyo palu yang itu dia teotok. Di Medan ada orang mengadu anjing. Jadi karena ketaatan beragama itu tidak bisa di suatu negeri disebut, tapi pribadi. Ya. Pada jemaah yang terhormat di Sumatera Barat itu banyak juga orang yang pisah dengan istrinya. Banyak juga perempuan di Sumatera Barat walaupun disabui bundokan luar, tapi setelah suaminya pensiun diusir. Sebab gaji tak sedang kerja saya ikut yang mana tak tahu kita dah kira orang aja. Ni kan? Yang buang baju dalam hari tua. Kenapa Ustaz tahu itu? Karena saya di kantor juga dulu menyelesaikan kasus-kasus suami istri yang berbuat kegaduhan di rumah tangga. Kenapa bisa begitu? Tidak membaca sejarah Nabi Muhammad bagaimana beliau berumah tangga. Nabi Muhammad itu kekasih Allah. Kalau istrinya mempersiang lawak tadi mulai hanya mengukur kerabian. Ya kan? Ada lagi. Akhirnya jadi datuk saja tak mau mengukur kerabian. Datuknya ada tua itu dah lumayan. Anda mau bantu istri. Nabi itu kekasih Allah. Tapi akhlaknya sangat mulia. Dia bantu istri. Itu yang akan kita tiru. Kalau seorang suami bisa meniru Nabi berumah tangga, tidak akan terjadi perceraian. Ya, mungkin nampak lama dengar di YouTube, ya kan? Ada cerita di YouTube itu
ada orang berumah tangga serupa puyuh. Itu masuk itu. Ada serupa ayam, ada serupa itik, ada serupa balang. Bapak yang tidak dari Sumatera Barat, nanti saya terjemahkan. Puyuh kadang badannya atau kete, kete. Tiga jarinya atau ampe. Tiga je. Jadi cari-cari kaki puyuh itu hanya 3. Makanya puyuh itu tidak bisa membuat sarang tempat tinggal di atas kayu. Dia di atas tanah saja bikin sarang. Ya kan? Sekarang pertanyaan, bagaimana puyuh itu singke, badannya kete, jarinya nampe, karena dia tidak mendapat kasih sayang dari ibunya. Ceritanya bagaimana? Induk puyuh itu Pak, kalau lah sudahnya taduanya kanji itu. Kalau nak 3, 5, kalau nak 5, 7, kalau nak 7, 9. Salah saya tadu keluarnya lari saja. Nak tu alami. Apa yo jantan kalau itu sudah termakan. Kama labini dan tadi hari kau jadi nyolani. Baik kau dingin kalau kau tak jadi menatik. Air dia ya puyuh jantan kau saya mengambil alih. Nyuara ni kalau kau seorang. Sambil marah kau nyuin kau bini. Ibu awak mendengar ibu puyuh apa puyuh memang bini tu. Siang malam ibu-ibu yang merasa dari zaman kena jadi puyuh. Aku orang tadi puyuh. Lawan nanti tadi waktu istri kau indah dia pulang. 8 lelu anak tagak tabang bertanya lah, Pak. Awak cari burung malam atau mama apa? Jawab mama awak Pak. Kecil anak puyuh bukan? Bapaknya ayah tidak jalan jawab anak. Hilang ilmu angtu tak tentu ilmu mati tak tentu kubur. Kama kaya carina. Sabar selayana ayah kan lain. Tahu tak ibu-ibu kama ibu puyuh tadi? Betul. Mencari laki je lain. Apa itu kurang ajar ibu puyuh? Lah ada laki, ada laki dalam laki. Baik kau dapat tahu ada laki baru itu lari dia tinggal laki. Batal ada laki baru celanya tinggal. Jadi kalau ada bapak berkebun di Binjai ini sambil olahraga mengeluarkan keringat di kebun, bertemu ibu puyuh itu, dabi aja lah. Begitu yang ini lagi banyak. Jadi kalau ibu puyuh itu ditiru, nak istri Nabi, ya kan? Maka rumah tangga tidak akan pernah aman. Jadi apa saja pekerjaan kita, acuannya Nabi Pak. Kalau Nabi acuannya akan selamat. Kalau nanti tingkah tadi puyuh itu bininya, kalau ayam itu bapaknya. Kalau puyuh bini puyuh, kalau ayam apa ayam? Ayam jantan itu gagah, ganteng. Ranggahnya tinggi merah, paruhnya runcing, bulu rambainya labe, kukunya melengge.
Kalau labi-labi kalau Pak iya Pak, ada kawan di Solo, anak-anak sini, janganlah para siap. Ayam jantan di Solo itu tidur lengket kubur. Ku. Jagoan orang Somali. Hari ku tidur orang tua. Itu yang Pak ayam kan. Yo yang jagoan orang Selatan je. Ba'amat ayam jago jam 3 tu. Dia sudah salah disalah lo saya nak do minum. Nak do nonton TV, nak do nonton sepak bola. Berapa tahun sepak bola kena jadi kan? Nak sepak bola lah. Penonton dengan dia terbunyi itu nanya sirah. Pintunya kunci. Dia sepak bola nak sepak bola. Jadi ayam jantan tu eloknya itu saja menjagoan orang salat subuh salat pagi. Tapi dia mengenai hati kaya begitu, dia memang gagah kepada yo yang begitu. Gagah santiang. Tapi butir jagoan siapa? Ya kan, alkicenya. Ayam betina mana ke mengerece. Ayam betina pun tak melapor ke Pak Tua nak bagian sebenarnya. Lama-lama itu kan dia ajuk ketemu jantan. Lain sayang ayam jantan itu kaya betina. Lain di malaki maramnya Pak. Kalau sudah menyerang ayam betina itu, ayam jantan tak pernah datang lagi mengantarkan makanan. Kenapa? Pertama, ayam maramko tubuh lagi ini, amo lah banyak, bulu tangga, bau tak beres, tak ketujuh dari jantan. Nyuara minta lupa seorang. Bila menatih batanya orang anak ma kurang ada papa ma awak ma papa awak itulah nak mama kan lagi kalian digadang oleh Allah. Nak lama sudah tu masuk di timpang dua. Dah pulang dah ke rumah lagi. Kita cari anak kau berdua ya tak. Kamu ki sama lelaki, kalurah sama menurun, tasia sama malalak sama patah, menyuruh sama lumpur, tertungkuit sama makan tanah, tadi lantang sama minum nambut. Kita kaki anak kau berdua dah. Hanya baik sepantun rabab Yaman yang tadi. Yaman kan ada rabab dia pak rabab terburuan dah. Dia nak pilih apa tentunya cie itu jadi baru nak pilih di dalam di meja ini kita baat bunyinya pantun rabab Yaman jantan lado nyungona lado digoreng dikuali jantan manjo juo ayah laba bini cie gai. Aku lupa ayam di kampung aku di Basau mau diikuti perangian ayam di Padang di Palu mau diikuti perangian ayam. Di mana saja di dunia nana pak ayam banyak di ini tasik di itu kalanya telah tak tahu. Jadi kalau ayam dan jantan dan baulah. Kalau itu apa? Aku jangan batino lah. Ambo kalau itu masuk ketek di kampung apa? Bara itu dalam kalau itu lebih 100 ribu. 100 ribu itu para jantan. Paling banyak terbalik.
Kalau kita cari itu dan tentu dari segi suara, suaranya lunak-lunak. Kita ke soalnya ini. Ya. Ala sudah bininya kau bertanya orang yang tentang titik tentang ke bininya. Bu, yo. Ala sudah bertanya. Alah, beratan dua orang. Soalnya jauh. Ada seorang lain sepuluh, dan seorang lain dua teh. Aramnya kata dua tu kemudian anak teh cicit itu. Rupa ini dia kepalawan sama ke suami. Siapa dia tu kemudian mengeluarkan dua. Ada yang semua marah, wah marah lagi.